Bersama di Lobi, bersama di Lobi, bersama di Lobi, bersama di Lobi. Ya, selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung. Pemirsa, Anda masih bersama program yang membuat Anda berpikir kritis dan cerdas di Lobi, belajar lebih memahami. Dan masih kita membahas tema kita menjelang Lebaran ya pemirsa, yaitu menilik kesiapan jalur nasional 5. Dan tentunya program ini diselenggarakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga masih bersama narasumber saya di Lobi malam hari ini, yaitu Pak Ismail. Oke Pak, tadi pertanyaan saya Pak, kira-kira ada ruas-ruas mana yang bisa tersambung dengan jalur lintas selatan Pak? Ya, jadi dari arah barat, ya Jawa Tengah, itu kita sudah tersambungkan dengan dari Kiriwoyo sampai ke Glonggong, ya. Kemudian Glonggong kita lebarkan juga di sana sampai ke Pacitan. Nah, Pacitan itu sendiri ada jalan tembus yang shortcut lebih pendek, karena jalan yang lama itu masih belum memenuhi standar. Gitu. Kemudian kita bikin yang namanya jalan dari Pacitan, Sidomulyo, Ardiwarno. Nah, ini semua dalam rangka menghubungkan jalan-jalan nasional yang lain, baik yang ke arah timur, ya. Dangka sampai ke Trenggalek ya, maupun yang ke utara gitu ya, ke utara, ke Ponorogo, kemudian Madiun dan sebagainya ya, sampai ke nyambung ke Bojonegoro dan sampai ke Pantura gitu. Ini salah satu contohnya ya. Ya. Kalau di Pacitan tadi sudah ada yang ruas-ruas tersambung ya Pak. Sekarang pertanyaannya kenapa konsentrasinya terkesan di Pacitan? Bagaimana Pak Ismail? Ya sebenarnya begini, bukan seperti diprioritaskan di sana, enggak gitu. Karena kita melihat Pacitan ini adalah daerah yang masih terisolir. Jadi saya juga di awalnya, karena saya lama di luar Jawa, begitu melihat di Jawa pun juga masih ada yang terisolir tuh. Jadi logik kalau misalnya di situ dibuka isolasinya, dan nyambung. Nah, jadi jalan yang dibangun di Pacitan itu bukan dalam rangka prioritas tertentu, tapi juga memang prioritas dalam arti profesional untuk membuka akses ekonomi. Gitu. Baik. Dan berbicara tentang jalur lintas selatan atau JLS, apa sih Pak sebenarnya yang melatar belakangi proyek ini Pak Ismail? Jadi gini, daerah selatan ini kan masih tertinggal, gitu, dibandingkan dengan tentunya apalagi di Pantura ya, gitu, yang sudah merupakan jalur ekonomi. Dan selatan ini sebetulnya banyak potensi-potensi yang perlu digali. Seperti apa saja Seperti Pak? misalnya hasil ikan itu perlu, di sana sudah mau didirikan pabrik pengalihan ikan. Itu kan perlu ada akses untuk marketingnya ya, untuk pemasarannya. Kemudian juga ada di Tulungagung ada Batu Kualam dan sebagainya. Itu juga perlu mendapatkan akses untuk marketing keluar. Gitu. Gitu. Jadi salah satu yang melatar belakangi proyek JLS ini ya. Dan soal dana Pak, alokasi dana untuk yang JLS ini kira-kira berapa banyak dan berapa besar? Untuk daerah Pacitan aja sekitar hampir 400 miliar itu sudah. 400 miliar. Sudah cukup besar ya. Dan ada permasalahan hingga pengerjaan detik ini Pak? Oh enggak. Ya sempat ada masalah tanah ya. Tanah sempat kenapa ada itu, masalah Pak tanah. Ya ada hambatan dari warga yang belum mau melepas tanahnya untuk jalan. Tapi ketentuannya kan kalau sudah lebih dari 75%, itu kita bisa melakukan yang namanya konsinyasi. Itu artinya ya ada memberi kesempatan, kemudian dari pemerintah daerah pun juga melakukan approach. Kemudian kalau enggak ya terpaksa uangnya dititipkan ke pengadilan negeri. Gitu. Kemudian tanahnya kita pakai untuk konstruksi jalan. Baik, Pak Ismail, kita sedikit keluar dari tema sebentar nih Pak. Saya mau tahu Bapak Ismail sudah berada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 sudah berapa lama Pak? Mulai pertengahan 2008.
2008. Jadi sudah berapa? Suka dukanya seperti apa, Pak? Atau mungkin ada yang hal yang tersulit yang Bapak pernah kerjakan? Atau mungkin saat lebaran aja ini, pik-piknya repot sekali, Pak. Seperti apa, Pak Ismail? Yang paling kritis waktu itu adalah menghadapi penyelesaian jembatan Suramadu. Iya, iya. Ya, jadi diresmikan pada bulan Juni tahun 2009. Itu alhamdulillah kita bisa mengendalikan waktu. Dan tentunya kita telah melakukan koordinasi yang maksimal dengan semua instansi. Okay. Itu yang memungkinkan kita bisa menyelesaikan Suramadu dengan tepat waktu. Karena juga pers, media semuanya menyoroti semua waktu yang Suramadu ya Pak. Iya, apalagi sudah ada target. Ikut membantu lah. Sempat sempat jantung juga ya Pak waktu itu sudah dikasih limit. Oke, dan tentang rencana proyek sendiri akan sampai kapan ini Pak? Kalau proyek, namanya proyek di kita ya, nyangkut jalan itu nggak akan selesai-selesainya gitu. Karena sifatnya sustainable, jadi berkelanjutan terus gitu. Jadi kalau jalan rusak berarti ya kembali lagi ada proyek seperti itu ya Pak? Ya, pemeliharaan paling nggak ya. Dan besar mana Pak dari ini ya, tentang pemeliharaannya tadi, kan biasanya kalau pemeliharaan justru lebih mahal begitu, seperti apa Pak? Kalau per kilometernya nggak mahal sih, karena sifatnya kan terus menerus kan gitu. Jadi belum sempat rusak berat sudah kita tambal gitu. Gitu. Kalau yang saya pernah lihat waktu saya jalan-jalan ke Singapura Pak, setiap pagi di Orchard Road itu seperti kayak dibersihin, dibersihin lah ya Pak ya. Kalau di jalan-jalan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur misalnya, ada seperti itu. Seperti kita ada yang namanya pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin itu mencakup carriageway itu sendiri sampai ke saluran. Jadi saluran itu perlu dibersihkan karena kalau tidak ada genangan air kemudian meluap. Nah meluap ini tentunya akan merusak jalan. Oleh karenanya dalam SOP-nya itu harus dibersihkan setiap saat. Gitu. Baik, jadi pemeliharaan pun terus dilakukan ya Pak ya. Waduh, ya. Pekerjaan Pak Ismail berat sekali berarti ya Pak. Baik, pemirsa masih ada segmen berikutnya dan tentunya kita akan masih membahas menilik kesiapan Jalan Nasional 5 ini seperti apa. Mungkin Anda yang belum tahu, Anda bisa temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah di Lobi.